Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, berkah selalu, dimudahkan segala urusan. Baik anak-anakku, kembali lagi di kelas IPA Bu Aini. Nah, namun jangan lupa anak-anakku untuk di subscribe ya YouTube channel Bu Guru, di belajar jadi guru hebat, guru profesional agar YouTube channel ini semakin berkembang. Baik, kita akan belajar tentang besaran fisika dan satuan. Nah, ini masuk di bab 1 ya, di kelas 7 ya. Objek IPA dan pengamatannya ya. Jadi ini ada bagian dari bab 1. Oke. Kita mulai. Besaran fisika dan satuan. Nah, tentu kalian sering melihat alat ukur seperti ini ya. Ada yang di pasar, di toko ya. Ini pedagang yang ada di sawah ya, timbangan seperti ini ya. Oke, saya Aini Maskuro ya. Bu Guru panggil Bu Aini dari SMP Negeri 3 Kuripan Satap Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini kompetensi dasarnya. Oke. Yang akan kita pelajari pada besaran dan pada pengukuran ya. Pengukuran itu meliputi ada pengertiannya, ada besaran, ada alat ukur, dan ada sistem satuan internasional. Besaran ini terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Oke, alat ukur ini ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu. Baik, kita akan belajar besaran pokok dan besaran turunan. Besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Berarti secara kuantitas, secara angka ya anak-anak. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, adapun besaran turunan merupakan besaran pokok yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Macam-macam besaran. Nah, ada besaran pokok ya. Besaran yang tidak tergantung dari besaran lain namanya besaran pokok. Dia tuh tidak bergantung dari besaran yang lain. Nah, besaran ini dapat diukur secara langsung. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan banyaknya molekul. Adapun besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari satu atau dua besaran pokok. Misalnya luas. Itu terdiri dari panjang dan lebar sehingga menghasilkan satuan meter kali meter, yaitu meter kuadrat. Ini kan ada satu atau dua besaran pokok. Di sini kan ada sama-sama besaran panjang ya, besaran pokok panjang. Panjang dan lebar itu sama-sama mengukur panjang ya. Jadi di situ satuannya harus internasional, yaitu satuannya meter. Nah, besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai tapi tidak mempunyai arah. Misalnya volume, massa, waktu, dan jarak. Ini kan punya nilai, berapa nilainya, tapi dia tidak mempunyai arah ke kanan, maksudnya arah positif dan negatif seperti itu. Namun kalau besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Misalnya perpindahan, itu berpindah ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kecepatan, kalau kecepatan positif, kalau diperlambat dia itu negatif. Gaya dan percepatan. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka. Ingat ya anak-anak ya. Satuan adalah standar ukur dari suatu besaran. Contoh, Arif mengukur panjang sisi sebuah meja dan diperoleh hasil 120 cm. Perhatikan redaksi kalimatnya. Jadi panjangnya ya, panjang merupakan besaran. Kan ini mengukur panjang sisi meja. Sebentar. Panjang merupakan besaran ya, panjangnya yang diukur dan angka 120. Itu nilai besarannya angkanya 120 yang diukur. Dan cm merupakan satuan dari besaran yang diukur. Jadi kalau nanti ada soal misalnya
Ibu membeli tomat seberat 1000 gram misalnya. Nah, itu kalian bisa nentukan sendiri mana itu besarannya, mana itu nilai besaran, dan mana nilai maksudnya satuannya. Jadi ada 3 yang perlu diperhatikan. Dia termasuk besaran apa? Panjang, massa, atau yang lainnya. Ada 7 itu ya. Kemudian nilainya itu berapa? Nilai angkanya itu berapa? Satuannya yang di belakang angka itu berapa? Jadi paham ya anak-anak ya kalau ibu beri soal ya. Contoh soal, nih ada lagi. Andi mendorong meja dengan massa 30 kg sejauh 5 meter. Nah, ini ada 2 besaran ya. Massa dan jauh, jarak ya. Atau jarak itu panjangnya. Tentukan besarannya berapa? Besarannya tuh besaran apa aja, nilai besaran yang diukur, dan satuan dari pernyataan tersebut. Oke, kalau ada soal kita data dulu, diketahui. Apa aja yang diketahui? Massa kan? Jadi kalau ada soal fisika, IPA yang fisika, itu anak-anak harus data dulu, yang diketahui apa dulu ya. Sini kan masanya 30. Tulis 30 kg. Kemudian jarak 5 meter. Yang ditanya, nah, jadi bukan cuma di TikTok kamu nanya. Nah, di sini juga nanya soal itu ya. Yang diketahui apa, yang ditanya itu apa. Yang ditanya itu besaran, nilai besaran dan satuannya. Nah, lalu kamu nanya, lalu saya jawab. Massa 30 kg. Massa disebut besaran ya. Kalau ini nilai besarannya 30 dan satuannya kilogram, seperti itu. Satuan besaran pokok dalam sistem metrik. Nah, ini ya, kalau di tabel ya. Besaran pokok tuh ada panjang, satuannya meter. Kalau massa kilogram disingkat kilogram, kg, waktu detik, sekon, suhu Kelvin disingkat K, kuat arus ampere ya. Ini satuan CGS ya, internasional yang CGS ya. Kalau ini yang MKS. Jadi yang biasa dipakai itu MKS saja. Nah, ini anak-anak ya. Satuan besaran turunan dan satuannya. Kalau luas, kalian kan pernah menghitung ya, luas persegi, panjang kali lebar. Satuannya meter kuadrat. Kenapa meter kuadrat? Kan panjangnya satuannya harus meter. Meter juga lebar ya. Jadi meter ketemu kali meter, meter kuadrat, seperti itu. Volume, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya meter, lebarnya meter, tingginya meter. Jadi meter pangkat 3. Massa jenis massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, volume meter pangkat 3. Jadi satuan kilogram per meter pangkat 3. Kecepatan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan tuh meter, waktu sekon disingkat S. Kecepatan dibagi waktu, meter per sentimeter, maksudnya meter per sekon kuadrat. Gaya, massa kali percepatan. Ini Newton ya. Newton itu kalau diuraikan kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Sampai ini yang ke-10 momentum yang diperoleh dari kilometer dikali meter per sekon. Oke, kita ke pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Pengukuran dapat menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku bersifat tetap atau standar, misalnya penggaris dengan satuan cm, meter, dan lain-lain. Satuan tidak baku bersifat tidak tetap, misalnya dengan menggunakan jari, jengkal ya, atau hasta. Jadi hasta itu dari anak-anak di shading ya. Hasta itu kan dari ini loh, tulang gitu ya. Kenapa dipanggil hasta? Karena dia makanya tulang hasta. Jadi tulang yang lurus dengan jempol itu, ya itu tulang hasta. Satu hasta berarti dia itu satu tangan ini berapa gitu ya. Oke, pengukuran panjang, massa dan waktu. Oke, panjang meter standar didefinisikan jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1/299792458 detik. Wah, itu kecepatan cahaya anak-anak, masya Allah cepet banget ya cahaya percepatannya. Ada 3 alat ukur, yaitu
Yang umum digunakan mistar, jangka sorong, dan mikro sekrup. Macam-macam mistar lah, ini penggaris ya. Ini untuk digunakan Pak Tukang ya. Ini dipakai siswa, ini pakai penjahit biasanya. Penggaris plastik, penggaris pita ya, ini pakai penjahit tuh ya. Penggaris tukang. Kan gambarnya. Ini gambar jangka sorong. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jangka sorong analog, jangka sorong digital yang B. Mikrometer sekrup. Ini alat ukur panjang mistar, ketelitiannya 0,1 cm, jangka sorong 0,01 cm, mikrometer sekrup 0,001 cm. Adapun kegunaan mistar ya mengukur panjang, misalnya panjang meja atau pensil. Jangka sorong mengukur diameter dalam dan luar, misalnya pada cincin ya, pengen ukur diameternya, lingkarannya itu ya, pakai jangka sorong. Kalau mikrometer sekrup mengukur diameter luar dan ketebalan yang sangat tipis. Massa menggunakan timbangan ya, banyak macamnya di laboratorium ya, neraca 3 lengan, neraca Auhaus. Ini ya, ini gambarnya. Waktu. Oke, kita biasanya menggunakan stopwatch ya, menghitung waktu. Misalnya jam analog, jam dinding, maksudnya jam digital, maaf. Jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Untuk pengen tahu kayak apa gambarnya, searching ya, klik di Google gambar jam analog, gambar jam digital, jam atom, jam matahari, jadi biar tahu. Ini macam-macam alat ukur waktu. Ini manual ya, pasir itu ya. Oke. Ini jam pasir, B stopwatch, C jam tangan. Ini penting anak-anak, mengkonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Oke, setiap besaran memiliki satuan yang sesuai. Penggunaan satuan suatu besaran harus tepat, sebab apabila tidak sesuai akan berkesan janggal bahkan lucu. Hasil suatu pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita perlukan. Contoh, panjang meja 1,5 meter, sedangkan kita memerlukan dalam satuan senti. Satuan gram dinyatakan dalam kilogram, dari satuan milisekon menjadi sekon. Maksudnya apa? Ini anak-anak, ini harus hafal ya. Ini tangga konversi panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau turun satu tangga, dia dikalikan 10, turun 1 ya. Kalau naik, dibagi 10 ya. Kalau turun 2 bukan dikali 20 ya, tapi 10 kali 10. Turun 3 berarti 10-nya ada 3 kali, 10 kali 10 kali 10 kali 10. Atau biar kalian gampang mengingatnya, itu ya, sebentar, mana ya, biar kalian gampang mengingatnya. Oke, ibu tulis gini anak-anak. Jadi kalau turun 1 kan dikali 10. Wah, enggaknya ada kelihatan ini. Sebentar. Oke, udah kelihatan insyaallah ya. Turun 1, dia kan turun 1 tangga, maka dikalikan 10. Kalau turun 2, maka dia dikalikan berapa? Bukan 20, salah ya, tapi 10 dikali 10, berarti dikali 100. Jika turun 3, berarti dia 10 dikali 10 dikali 10. Itu berarti dia 1 kali 1 kali 1 kan tetap 1. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. 1, 2, 3. Itu 2, 3. Gitu ya caranya. Paham ya anak-anakku? Oke, kita lanjut.
Ini kita lanjut ya. Diingat-ingat ya tadi anak-anakku. Nah, ini massa. Kalau massa itu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Sama ya seperti tadi, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada soal. Nah, jika ada soal seperti ini ada balok P ya, timbangan ya. Ternyata biar dia setimbang atau seimbang, dia memerlukan ini alat itu ya, apa namanya ya kalau bahasanya yang tepat. Ini pokoknya alat timbangannya itu ya, besaran timbangannya kayak ini ya, tempatnya itu ada yang besar 1000 gram, yang sedang 100 gram, yang kecil 50 gram. Nah, ini ada berapa caranya, cara ngerjakannya gimana. Nah, itu ada opsinya. Oke, kita kerjakan. Kalau ada soal seperti itu udah usah takut ya, belajar IPA itu ya pasti ketemu dengan matematik. Jadi jangan benci sama matematik. Oke, belajar apapun, belajar agama Islam PAI tetap ketemu matematik, menghitung zakat itu anak-anak ya. Jadi harus tetap cinta semua mata pelajaran. Ya, terutamanya harus cinta Al-Quran dong, karena Al-Quran tuh sumber segala ilmu ada di situ. Baik, ini kita kembali ya. Jadi P itu besarnya ada berapa itu? Jumlah aja. Ada 1000 gram. Gramnya Bunda tulis ya. Ada 100 gram. Kemudian ada 50 gram. Jadi totalnya berapa? Nah, 1000 ditambah 100 ditambah 50 ya, berarti 1150. Apa satuannya tadi? Gram ya. Nah, ini maunya dalam satuan kilogram. Ingat ya. Nih kembali ke slide di atasnya. Tadi kan gram ya. Gram mau dijadikan kilogram, berarti dia naik apa turun? Coba lihat. Ya, pintar naik ya. Naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3. Kalau naik 3 berarti dibagi 10 kali 10 kali 10. Berarti nolnya ada 3. Berarti dibagi 1000. Oke. Dibagi 1000. Jadi hasilnya berapa? Nah, ini ya. Ini kan titik ya. Hilangkan titiknya gak apa-apa. Tidak bingung. Jadi 1000 kalau dibagi caranya tidak usah pakai kalkulator bisa. Jadi nolnya tuh ada 3 kan, 1 komanya ya, 1 2 3, berarti kan komanya di sini 1 2 3, berarti 1,150. Ada nggak yang jawabannya seperti itu? Nih yang ada ini ya, B ya, 0 tidak dianggap, maksudnya tidak ditulis juga gak apa-apa. Jadi jawabannya ini B, seperti itu. Gampang kan anak-anakku? Gampang dong. Oke, kita lanjut ke latihan soal mandiri ya. Ini dikerjakan ya sebagai tugas. Di bawah ini yang termasuk kelompok besaran pokok, ada A, B, C, D, tinggal pilih. Soal yang kedua, Anton mengukur panjang meja dengan tali. Anton dikatakan mengukur dengan menggunakan satuan apa satuannya ya, dipilih cm, meter, baku, tidak baku ya, dipilih ya. Nah ini, nah jika panjang meja 1600 cm, pernyataan berikut yang benar. Mana panjangnya, mana besarannya, mana satuannya, mana angkanya, mana nilainya, seperti itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Baca slide sebelum ini. Soal selanjutnya, dari satuan di bawah ini yang termasuk satuan tidak baku apa aja? Pilih ya mana yang tidak baku. Dikerjakan di buku tugas. Ibu tunggu jawabannya ya. Oke. Jadi soalnya ada ini. Ini soalnya dikerjakan ya. Kerjakan di buku tugas. Kerjakan di buku tugas. Nah, kerjakan di buku tugas. Oke, beri nama ya, beri nama lengkap.
konten kelas. Nah, Ibu tunggu pada pertemuan selanjutnya buat latihan. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. Assalamualaikum.